Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Mohon maaf. Oke guys, selamat datang di channel saya. Pada kali ini saya akan membuat channel atau perbincangan sedikit mengenai kejadian atau sejarah di Indonesia yang begitu luar biasa, yaitu mengenai sejarah adanya perang atau apa ya, itu mengenai Trikora. Baiklah teman-teman, simak video berikut. Berakhirnya agresi militer Belanda yang kedua, baik Republik dan Belanda menyelenggarakan sebuah konferensi yang diadakan di kota Den Haag. Konferensi ini diadakan terkait dengan rencana kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, yaitu status wilayah Papua Barat yang sampai saat itu masih saja abu-abu. Baik kedua pihak sama-sama merasa berhak untuk menguasai setengah wilayah Papua di timur Nusantara. Bahkan pertemuan KMB belum menemukan titik terang dari permasalahan Papua Barat, sehingga permasalahan tentang ini akhirnya ditunda dalam kurun waktu 1 tahun. Akan tetapi, hingga 12 tahun lebih sudah berlalu, pembahasan mengenai topik Papua Barat tidak kunjung diangkat. Ini sebenarnya mereka niat gak sih ngebahas tentang Papua Barat? Kok sampai 12 tahun nggak ada pembahasan? Bagi NKRI, masalahnya sangat simpel. Setelah KMB, para pemimpin NKRI terlalu sibuk untuk mengkonsolidasi penyatuan dari berbagai wilayah baru dan menangani pemberontakan-pemberontakan yang ada. Sebagai salah satu bentuk protes, Presiden Soekarno mengumumkan kebijakan nasionalisasi kepada semua perusahaan Belanda di Indonesia. Program nasionalisasi ini meliputi nasionalisasi perusahaan perkebunan, perusahaan listrik, perusahaan migas, sampai-sampai rumah sakit ikut dinasionalisasi dari CBZ jadi apa yang dikenal dengan RSCM. Maskapai Belanda, KLM, juga dilarang terbang ke Indonesia, dan film-film asli Belanda dilarang tayang di bioskop. Belanda pun tidak tinggal diam. Sebagai bentuk protes, wilayah Papua Barat yang dari dulu terkenal kaya, namun kondisi geografisnya sangat menantang, mulai didirikan infrastruktur, seperti pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai wilayah. Tak tanggung-tanggung, Belanda bahkan ikut membangun pelabuhan dan lapangan terbang guna memudahkan akses wilayah Papua. Mereka berencana membuat wilayah Papua Barat jadi negara boneka Belanda. Tentunya bukan seperti negara-negara boneka sebelumnya yang dengan mudah diintegrasikan dengan NKRI. Kali ini, rencananya memang lebih matang. Belanda sudah belajar banyak dari kesalahan sebelumnya, khususnya pemberontakan RMS yang dimotori oleh mantan-mantan prajurit KNIL yang setia pada Belanda. Emang apa sih negara boneka itu? Negara yang sengaja dibentuk dan seakan-akan berdaulat, padahal negara itu berada di bawah kendali negara lain. Apabila rencana ini berhasil, maka bisa dipastikan Papua Barat masih berada di bawah kendali atau setidaknya pengaruh dari negara Belanda. Oke guys, itu dia video singkat mengenai penjelasan mengenai perang Trikora tersebut. Dan kali ini tidak akan cukup sampai situ saja. Kita akan melakukan pembahasan selanjutnya yang akan tentunya bersama teman saya. Oke guys, sekarang kita sudah bersama teman saya, yaitu bernama Asila Mulia Kalista. Benar, Asila? Benar. Oke, Cila, sekarang kita akan bincang-bincang nih mengenai sejarah Indonesia begitu. Jadi memang ini sejarah memang sangat terikat banget sama negara Indonesia dan juga Belanda begitu. Pada tahun berapa itu ya? Dan tahu nggak sih Cila tentang Trikora ini, atau pernah di media sosial pernah melihatnya video atau lain sebagainya gitu Cila? Apakah pernah melihat? Belum pernah. Oh jadi gitu guys. Yang tahunya 3 kora-kora. Oh apa itu? Kora-kora yang di Next. Iya. Oh. kora-kora yang di pasar malam. Kora-kora bukan 3 kora ya? Oh iya. Sorry. Jadi memang Trikora ini sebenarnya ada pertanyaan sih. Semoga juga Cila bisa jawab juga ya Cil. Kayak namanya Cila, panggilannya Cila, nama Asila dipanggil Cila. Agak jauh Masuk? tidak apa? Enggak kan? Hmm? Masuk enggak kan? Masuk. Oke. Oke Cila, jadi ada pertanyaannya nih. Yang pertama itu, apa sih dia Trikora dan apa itu tujuannya? Cila tahu nggak nih? Kalau Trikora itu operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Di tahun
1961 hingga 15 Agustus 1962, Operasi Trikora terjadi karena konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait perebutan Irian Barat. Gitu. Oh, jadi gitu ya. Berarti Indonesia sama Belanda nih ngerebutin Irian Barat. Ya, gitu. betul. Cukup mencekam juga ya kayaknya. Apa sih arti dari Trikora ini, dia tahu nggak? Oh, Trikora itu atau Trikomando Rakyat berlangsung mulai 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962. Trikora merupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut Irian Barat dari penjajah Belanda. Operasi ini dilakukan karena pihak Belanda mengklaim Irian Barat masih dalam kekuasaan mereka usai Indonesia merdeka. Itu. Oh, jadi gitu. Jadi kayak dia masih menganggap itu punya dia gitu. Setelah Indonesia merdeka. Merdeka. Itu. Berarti Irian Barat ini belum bagian dari Indonesia waktu itu? Atau memang Gimana? bukan bagian dari Indonesia pada saat merdeka Irian Barat ini? Belanda yang mengklaim. Mengklaim. Iya enggak? Jadi seperti Iya, itu. boy. Kan Belanda yang mengklaim kekuasaan mereka, gimana sih? Jadi yang tahu Trikora itu Berarti saya. Indonesia Yes. merdeka nggak keseluruhan dong, dari Sabang sampai Merauke, jadi belum merdeka pada saat itu. Udah. Nah, Irian Barat masih diklaim gitu kan? Iya, itu makanya Belanda tuh mengklaim Irian Barat masih dalam kekuasaan mereka usai Indonesia merdeka. Kan Belanda nih yang Berarti kalau mengklaim. disimpulkan berarti Irian Barat merdeka sendiri dong, nggak bareng Indonesia gitu? Atau bagaimana? Menurut Cila gitu kan? Bisa jadi. Tahu juga, guys. Kita harus emang harus dalemin lagi gitu kan? Iya, sejarah karena gitu. Cila kan baru pertama kali Belajar. Iya. Nah, ada isinya nih. Cila tau nggak isi dari Trikora tersebut? Tahu dong, isi dari Trikora ini yang pertama, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, tanah air Indonesia bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Gitu. Jadi kibarkan sang merah putih di Irian Barat gitu. Agar itu milik Indonesia. Iya. Berarti sama kayak kejadian yang di Surabaya itu. Apa tuh? Ada bendera Belanda. Iya, Cila, bendera Belanda disobek itu, tahu nggak sih? Oh enggak. Masih nggak tahu sih. Iya. Ada Karena juga. saya bukan sejarawan, guys. Ya, padahal ini mah dari SD juga dibelajarin gitu. Masa iya? Iyalah. Oke. Oh iya, mamanya kan guru. Kakaknya juga sejarah. Oke, Oke, itu next, dong. next. Oke ya, Ya. isi dari Trikora pada pembahasan pembebasan Irian Barat itu apa aja sih, Cila? Nah, ada 3 hal pokok nih, guys. Yang pertama, gagalkanlah pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Nah, yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Oh, jadi Nggak kalah jauh, sama sih dari isi dan juga isi Trikora tersebut. iya, iya. Jadi pada pembahasan itu itulah isi Trikora tersebut ya, Cila. Iya. Ya begitulah guys. Kita bisa cek juga di platform lain gitu kan. Apaan tuh? Ya bisa aja kan dari sejarah yang mengerti gitulah lebih dalam gitu. Oke. Next. Sebenarnya kan operasi ini ada tentu ada pemimpinnya gitu kan, atau yang memimpin gitu kan. Oke, Tahu nggak iya. sih Cila pemimpin dari Trikora tersebut gitu? Nah, pemimpin operasi Trikora ini yaitu Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala, yaitu komando tertinggi operasi militer Trikora. Yang kedua ada Mayor Jenderal Ahmad Yani sebagai Wakil Panglima Komando Mandala, serta sebagai Panglima Pasukan Darat Trikora. Yang ketiga ada Brigadir Jenderal Sujadarma sebagai Panglima Pasukan Udara Trikora hingga Januari 1962. Oke, jadi itulah pemimpin-pemimpin Cila dari operasi Trikora Ya. tadi.
dan bisa dikatakan operasi ini berhasil dan pemimpin ini berhasil membawa misinya. Ya, Membawa kan Irian terjadi Barat. sekarang. Apa itu? Kan ini. Iya, makanya kan pemimpin ini Iya. sudah berhasil membawa Irian Barat menjadi Indonesia lagi, walaupun Irian Barat itu saat ini masih Diapain? masih ada pihak luar yang apa itu kayak di PT Freeport kan. Oh, iya. Kan itu bukan bukan milik Indonesia tapi milik Amerika Serikat ya kan kalau tidak salah. Oke guys, itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih juga pada Cila Oke. yang telah membantu kita bertanya-tanya tentang kejadian sejarah Indonesia juga. Baiklah, terima kasih Cila ya. Oke. Terima kasih. Oke guys, itulah perbincangan kami kali ini mengenai Trikora. Semoga teman-teman juga paham dan kebetulan juga video ini juga berakhir. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan juga jangan lupa di share, di like, di komen juga bagi yang tahu informasi lebih lengkap dan ya bagi atau ada kekurangan dalam video tersebut teman-teman bisa menjelaskan kembali dengan lebih baik lagi. Dan segitu aja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa dikatakan operasi ini berhasil dan pemimpin ini berhasil membawa misinya. Ya, Membawa kan Irian terjadi Barat. sekarang. Apa itu? Kan ini. Iya, makanya kan pemimpin Iya. sudah berhasil membawa Irian Barat menjadi Indonesia lagi. Halo guys, aduh tolong dong. Meme tolong. Oke guys, kita sekarang sudah bersama teman saya yaitu bernama Asia Mulia Kalista. Terima kasih. Asila, Asyila, Asyaro.